Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang big data dan berdasarkan model yang ada atau persamaan yang ada, kita bisa menentukan parameter dari fitting data tersebut. Di tugasnya sudah ada, di contoh kemarin juga sudah ada, bagaimana kita memfitting data eksperimen hubungan antara tegangan dan arus, dan kita bisa mendapatkan nilai resistansi dari resistor yang digunakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang interpolasi. Interpolasi. Apa itu interpolasi? Misal kita punya data eksperimen seperti ini. Y, sini X, ini Y dan X ini bisa besaran apapun kalau kita bekerja misalnya di fisika. Kemudian oke, jadi kita punya X dan Y, misal kita punya X1 di sini, X1, Y1 juga di sini. Oke. Kemudian kita punya titik yang lain, misal di sini, ini X2, X2, kemudian titik yang lain, ini X3, ini X4, ini X5. Kita punya di sini Y2, di sini Y3, kemudian di sini Y4. Ini data eksperimen. Misal kita menginginkan misalnya berapa nilai Y kalau misalnya di antara X1 dan X2 misalnya. Oke, di bagian sini. Antara nilai X1 dan X2. Maka untuk menentukan nilai X1 dan X2 itu berdasarkan data eksperimen yang ada, yang hijau ini, maka kita melakukan interpolasi. Kalau dia berada di rentang data eksperimen yang kita dapatkan. Kita tahu titik sampelnya. Kalau misalnya di titik ini, maka kita lakukan ekstrapolasi. Oke. Nah, ada beberapa cara interpolasi. Yang paling sederhana itu menggunakan tetangga terdekat. Jadi titik terdekat. Jadi kalau di sini titik terdekatnya adalah di sini, kemudian di sini titik terdekatnya adalah di sini, kemudian di sini titik terdekatnya di sini. Ini. Jadi dia hasil interpolasinya nanti seperti ini. Oke. Ini biasa kita namakan metode interpolasi nearest tetangga terdekat. Okay. Interpolasi yang lain itu kita namakan interpolasi linier.
kalau interpolasi linear itu kita menghubungkan dua titik terdekat, dengan sebuah garis linear. Jadi kita hubungkan seperti ini. Nah, ini interpolasi linear. Jadi kita hubungkan dengan garis lurus. Ini interpolasi linear. Oke, terlihat apa? Dua interpolasi ini kurang begitu halus. Jadi kalau misalnya data eksperimen kita itu rentannya agak besar, maka interpolasi linear dan kuadrat terkecil ini, tetangga terkecil ini menjadi tidak terlalu bagus. Di sini Y, kalau interpolasi linear, YK, Y sama dengan YK ditambah YK ditambah 1 dikurang YK itu pengiriman, XK ditambah 1 dikurang XK. Ini X dikurang X. Oke, ini interpolasi linear. Nanti kita coba lihat di Skylab-nya. Nah, interpolasi yang lain, selain kita menggunakan linear, jadi kalau kuadrat ini tidak kontinu, kelemahannya ini tidak kontinu. Nah, kemudian kalau linear, ia kontinu, tetapi turunannya, derivatifnya tidak kontinu. Akibatnya apa? Terkadang kalau kita interpolasi linear, kurvanya itu tidak smooth, atau tidak halus. Oke. Nah, kita perkenalkan interpolasi yang lain. Nah, itu kita interpolasi dengan sebuah polinomial. Jadi kita interpolasi dengan polinomial. Jadi interpolasi yang agak ketelitiannya hasilnya lebih bagus, itu adalah interpolasi polinomial. Bagaimana interpolasi polinomial ini? Fungsi itu polinomial, fungsi itu didekati dengan sebuah fungsi polinomial. Kalau misalnya kita punya n data sampel, kalau kita punya data xi sum x sama dengan xi S1, S2 dan seterusnya sampai xn, dan kita punya y, y1, y2 sampai yn. Ini bisa didekati dengan y. Yx ini adalah polinomial, x sama dengan c ditambah cx, di c2 ini c1 ditambah indeksnya ini c2x ditambah c3x pangkat 2 ditambah titik-titik sampai cn x pangkat n. Jadi itu kita dekati dengan polinomial, yaitu yang persamaan terakhir itu C1, C2x, C3x pangkat 2, C sampai Cn, n
Ini xn pangkat 1. Sehingga untuk mendapatkan C, konstanta C, untuk nilai X1, ini untuk X1 kita dapatkan, kita substitusi masuk X1 di persamaan ini, maka kita punya C1 ditambah C2X1 ditambah C3X1 pangkat 2 ditambah titik-titik sampai Cn X1 Xn kurang 1. Ini sama dengan Y1. Oke. Kemudian untuk Y2 X2 ini C1 ditambah C2X2 ditambah C3X2 pangkat 2 titik-titik ditambah Cn X2 N kurang 1 Y2 sampai ini seterusnya sampai Xn. Xn kita punya C1 ditambah C2Xn tambah C3Xn pangkat 2 ditambah Cn Xn N kurang 1 Yn. Oke. Persamaan ini coba perhatikan, persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk matriks. Jadi persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk matriks. Ini saya kasih tanda saja dulu. Persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Persamaan terakhir ini bisa dalam bentuk matriks. Jadi bisa kita tulis 1 ini untuk X1 pangkat 2 ini X1 N kurang 1. Ini dikali dengan C1, C2 sampai Cn sama dengan Y1, Y2 sampai Y. Ini 1, X2 pangkat 2. Jadi apa? Ingat kemarin di kuliah fisika matematiknya, persamaan linear itu bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Sampai 1 Xn pangkat 2, Xn N kurang 1. Jadi kita punya matriks seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, jadi saya copy matriksnya dulu. Jadi kita sudah punya matriks. Matriks itu kita punya matriks ini, kita misalkan X kita misalkan matriks ini X ini adalah kita transpose ini X1 elemen yang pertama ini X2 sampai X3. Sehingga kita punya A itu kolomnya adalah X pangkat 0, X ini X pangkat 1, di X pangkat 2 sampai X pangkat N kurang 1. Jadi ini adalah matriks A ini kalau ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini,
ini, dan seterusnya. Kita kembali ke matriks yang ada di atas. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa A dikali C itu sama dengan Y. Atau dengan kata lain, C sama dengan A pangkat minus 1 Y. Oke, ini penyelesaiannya dengan menggunakan matriks. Jadi ini adalah interpolasi. Begitu kita dapat C-nya, C1-nya, maka C1 sampai C sekian, maka kita sudah dapat polinomialnya. Ini sebagai contoh saja. Misal kita punya X ini sama dengan 0, 1, 2, kemudian Y sama dengan 2, 1, 3. Ini kita punya, berarti yang di sini matriksnya adalah 1, 1, 1. Oke. X1-nya 0, ini X1-nya 0, berarti di sini 0, 0. X2-nya 1, berarti 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, ini S3-nya 2, berarti 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Oke. Kemudian C1, C2, C3 sama dengan 2, 1, 3. Oke. Sehingga ini kalau kita selesaikan matriksnya, kita dapat C1, C2, C3 ini sama dengan 2 minus 5 per 2, 3 per 2. Oke. Sehingga kita punya Y, polinomialnya adalah 2 dikurang 5 per 2, ini X ditambah 3 per 2 X pangkat 2. Oke, jadi seperti itu saja. Ini namanya interpolasi, namanya polinomial. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita melakukan di Skylab. Nah, ini oke, ini saya perhatikan Y, ini datanya, kita punya 5 data. Ini kita punya 5 data. Kemudian X plot SY, ini kita plot datanya. Oke, kita plot datanya. Kemudian SP ini yang kita mau interpolasi. Oke, jadi link space itu 0 sampai 40 ada 100 poin. Ini saya coba interpolasi, ini interpolasi linearnya. Kemudian ini kita coba plot interpolasi linearnya sebagai pembanding. Nah, sekarang kita definisikan N itu jumlah sampel, itu adalah len S. Oke, len S panjangnya X. Kemudian A 1X, jadi kita membentuk sebuah matriks dari 1 sampai N kurang 1. Oke, jadi coba perhatikan dari 1 sampai N kurang 1. A sama dengan A, X pangkat K. Oke, jadi kalau K-nya 1 berarti X pangkat 1, X pangkat 2. Jadi kita mengisi matriks A ini dengan X pangkat K. Oke, jadi ini X-nya ini sampai X pangkat N. Kemudian kita N, kemudian C A inverse Y. Oke, jadi ini sama saja A inverse Y. Kemudian YP-nya sama dengan XP dikali dengan C
elemen 1. Oke, kita kalikan C-nya, kemudian ini untuk mendapatkan fungsinya, pangkat sampai pangkat K kurang 1. Jadi YP sama dengan YP ditambah C K eksponensial K tambah 1. Jadi ini sebenarnya fungsi yang ini. Fungsi yang ini. Oke, begitu kita sudah dapatkan C-nya, kita kembali ke fungsi polinomial ini. Oke. Si polinomial ini untuk mendapatkan nilai-nilai yang ingin kita interpolasi. Kemudian kita plot. Kira-kira kalau di eksekusi, kita eksekusi ini, yang coba perhatikan, yang warna merah ini adalah interpolasi polinomialnya, yang biru ini, yang titik ini data poinnya, yang biru ini adalah interpolasi linearnya. Dapat dilihat kalau interpolasi polinomial itu hasilnya lebih halus. Oke, jadi ini interpolasi linear. Nah, selain interpolasi linear, coba perhatikan, ada juga yang namanya interpolasi Lagrange. Oke, jadi kalau interpolasi Lagrange, ini di file PDF-nya di sini bisa dilihat, itu LK sama dengan ini. Oke, ini perkalian X kurang XI, XK dikurang XI. Kemudian YP-nya sama dengan polinomial ini. Oke. Kalau kita buat program yang sama, jadi apa namanya, sengaja yang saya jelaskan teorinya hanya interpolasi polinomial, nanti apa untuk teorinya interpolasi Lagrange dan yang lain disiplin, nanti Anda saya minta baca, saya kirimkan materinya. Oke. Tapi jelasnya pada prinsipnya sama kita ingin menentukan nilai di antara titik-titik poin yang kita dapatkan dari eksperimen atau data sampel. Nah, kalau interpolasi Lagrange itu X kurang XI, XK dikurang XI. Jadi kalau misalnya kita punya sampai N data poin, berarti kita mengalirkan ini sampai N kali. Oke, itu untuk L-K-nya. Jadi kalau N-nya sama dengan 10, berarti kita 10 kali melakukan ini. Jadi kita 10 kali melakukan ini. Nah, ini contohnya programnya. Jadi saya jelaskan, ini data poinnya sama, ini link space, ini YP-nya, interpolasi linearnya sebagai pembanding saja. Nah, yang krusial di sini yang membedakan ini sama once K1 sampai N, berarti yang ini. Oke. K1 sampai N. Yang ini, kemudian L sama dengan 1. Oke. L sama dengan 1 nilai awalnya. Untuk 1 sampai N, oke, berarti di sini untuk 1 sampai N yang ini. Jadi yang for di dalam ini adalah bagian ini. Oke. Adalah bagian ini. Coba perhatikan. X, XP yang mau diinterpolasi, XP dikurang XI. XK dikurang XI. Oke, jadi nilai sebelumnya L dikalikan dengan nilai N yang selanjutnya. Oke. Kemudian N, kita tidak kerjakan untuk I sama dengan K, karena kalau I sama dengan K di sini pembaginya 0. Kemudian kita punya N, kemudian YP sama dengan YP, nilai sebelumnya YP ditambah YK dikali dengan L, berarti yang YK dikali dengan L. Plot
Ini kita plot XP, YP, ini X-grid-nya. Oke, kalau kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Oke, hampir mirip dengan interpolasi polinomial. Jadi yang paling berpengaruh di sini juga ini adalah jumlah data poinnya. Oke. Kemudian pada dasarnya, coba perhatikan untuk melakukan sebuah interpolasi, Skylab itu punya built-in function. Oke, jadi Skylab itu sudah punya function namanya inter P1. Oke, jadi kita bisa menuliskan script seperti ini. Jadi tujuannya saya kenapa kita tunjukkan script seperti ini? Ini untuk melatih Anda bagaimana Anda menerjemahkan sebuah persamaan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Dan saya ulangi kembali, Skylab ini sudah menyediakan fungsi namanya inter P1. Jadi metode ini YP ini yang mau diinterpolasi, hasil interpolasinya, YP ini, XP ini yang mau diinterpolasi. Jadi ini nilai XP-nya, metodenya extrapolation. Jadi extrapolation, ada juga extrapolasi. Jadi metode yang tersedia, coba perhatikan metode yang tersedia, ada terdekat, nilai terdekat, spleen. Ini juga metodenya nanti penjelasan materinya nanti saya kirimkan. Kita bisa gunakan langsung spleen dan ada interpolasi linear. Nah, bagaimana menggunakannya ini? Ini saya sudah di sini. Ini coba perhatikan X-nya sama ini. Kemudian plot. Ini kita plot. Ini untuk plot data poinnya. Kemudian XP yang kita ingin interpolasi nilainya dari 0 sampai kita ambil 40 saja. 0 sampai 40, jumlah titik dari 0 sampai 40, 100. Nah, coba perhatikan YS, ini kita gunakan metodenya spleen. Ini warnanya nanti blue. Jadi yang warna biru nanti itu adalah metode spleen. Kemudian warna merah ini metode terdekat, nilai terdekat. Kemudian ini interpolasi linear. Oke. Nah, kalau kita eksekusi, nah nilainya seperti ini. Jadi yang hitam ini adalah data poinnya. Ini yang merah ini nilai terdekat. Kemudian yang hijau ini linear, yang biru ini adalah yang polinomial. Oke, sorry, spleen. Oke, jadi kita bisa lihat spleen ini juga salah satu metode yang interpolasi yang sering digunakan. Ini hasilnya hampir sama dengan polinomial. Oke, saya kira sekian untuk video kali ini. Saya harapkan jadi kalau di Skylab itu kita bisa ada interpolasi, spleen. Nah, spleen ini juga terbagi-bagi lagi, ada tipe-tipenya. Oke, di sini ada teorinya, nanti saya kirim linknya. Ada node, clumps, natural, and periodic. Monoton, pas, periodik. Ini ada penjelasannya di sini. Oke, Anda bisa lihat penjelasannya lebih detail di sini. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kali ini atau video kuliah singkat kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.